Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Biologi E semester 5 akan mempresentasikan mengenai materi standar sarana dan juga prasarana pendidikan dasar dan menengah pada mata kuliah pengelolaan kurikulum. Anggota dari kelompok 6 ini yaitu saya sendiri, Sumiati dengan nomor induk mahasiswa 19081061167 dan 3 rekan saya yaitu Sinta Novia Khairunisa, Hilyatul Laila, dan juga Muhammad Rizky Rahmatullah. Adapun cakupan materi pada pembahasan kali ini yaitu mengenai definisi, lalu ada tujuan, fungsi, dan juga manfaat. Selanjutnya adalah cakupan materi mengenai dasar hukum, lalu ada isinya, jenis-jenis, dan juga kelebihan serta kekurangan. Materi pertama mengenai definisi dari sarana dan juga prasarana, di mana sarana pendidikan ini merupakan peralatan dan juga perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pembelajaran. Sedangkan definisi dari prasarana pendidikan itu sendiri yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, taman sekolah, dan juga jalan menuju sekolah. Berikutnya adalah tujuan dan juga fungsi dari sarana dan juga prasarana. Untuk tujuannya itu sendiri yaitu memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Sedangkan untuk fungsinya itu sendiri mencakup sebagai acuan unit satuan pendidikan saat melakukan pembangunan sarana dan juga prasarana di sekolah. Yang kedua itu sebagai standar untuk menunjang pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan juga prasarana di sekolah. Selain itu juga terdapat manfaat dari adanya sarana dan juga prasarana, di mana kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah ini akan berjalan dengan lancar dan juga kondusif, dengan tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Dasar hukum sarana dan prasarana di sekolah yaitu pada jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa diatur pada peraturan menteri yang berbeda. Nah, berikut ini merupakan peraturan menteri yang menjadi dasar hukumnya untuk setiap jenis pendidikan. Yang pertama itu ada standar sarana dan juga prasarana SD atau MI, SMP atau MTS, dan juga SMA atau MA yang diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Yang kedua itu ada standar sarana dan prasarana untuk SMK dan MA kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Yang ketiga itu ada standar sarana dan prasarana untuk SLB atau sekolah luar biasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana untuk jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar, dan juga menengah mencakup dua hal berikut. Yang pertama itu kriteria minimum sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan juga sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya. Yang kedua itu ada kriteria minimum prasarana yang meliputi lahan, bangunan, ruang, dan juga instalasi daya dan jasa yang dimiliki oleh sekolah. Materi presentasi kali ini mengenai standar sarana dan juga prasarana pada tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Jadi secara umum untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pada tingkat satuan pendidikan SD atau MI ini harus mengikuti ketentuan seperti sarana dan juga prasarana yang terdapat di setiap SD itu setidaknya harus bisa digunakan untuk melayani minimal 6 rombel atau rombongan belajar dan maksimalnya itu 24 rombel. Yang kedua itu ada tiap SD yang memiliki 6 rombel maka diperuntukkan bagi 2000 penduduk di satu desa atau kelurahan.
Jadi, jika jumlah penduduk dalam satu desa atau kelurahannya itu lebih dari 2.000, maka harus diadakan penambahan sarana dan juga prasarana, atau bisa juga disediakan SD yang baru. Untuk kelompok permukiman yang permanen atau yang terpencil dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000, maka harus ada satu SD atau MI yang jarak maksimalnya itu tidak lebih dari 3 km. Untuk lintasan yang dilalui itu tidak boleh membahayakan. Nah, dalam satu SD itu sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA. Selanjutnya itu ada ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan juga tempat bermain atau berolahraga. Yang kedua itu ada sekolah menengah pertama atau MTS. Pada tingkat satuan pendidikan SMP atau MTS ini harus mengikuti ketentuan seperti dalam setiap SMP itu harus bisa digunakan untuk menampung dan melayani minimal 3 rombel dan maksimalnya itu 27 rombongan belajar. Dalam satu kecamatan minimal harus ada satu SMP atau MTS. Yang kedua itu setiap MTS di lingkup kecamatan harus mampu menampung lulusan SD di kecamatan tersebut. Yang ketiga itu setiap MTS harus bisa dijangkau maksimal 6 km dengan berjalan kaki dan jalan yang tidak membahayakan. Prasarana minimal yang harus ada di satu SMP atau MTS ini seperti adanya ruang kelas, ruang perpus, lab MIPA, ruang kepala sekolah dan juga ruang guru serta ruang TU. Lalu ada tempat ibadah, ruang BK, ruang UKS juga harus ada. Lalu ada ruang kesiswaan, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi dan juga tempat bermain atau berolahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya Hilyatul Laila sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai, terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan suatu bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu kapur tulis serta beberapa bahan kimia yang telah digunakan oleh guru dan siswa untuk praktikum. Kemudian ada sarana dan prasarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya yaitu kayu, kertas karton yang biasa digunakan oleh guru dalam mengajar. Contohnya yaitu pita mesin ketik, komputer, bola lampu, dan kertas. Kemudian habis tidaknya dipakai yang kedua yaitu sarana pendidikan tahan lama, merupakan keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya yaitu bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan peralatan olahraga. Baik, untuk lanjutan materi dari jenis-jenis, yang kedua yaitu ada bergerak tidaknya pada saat digunakan, di mana yang poin pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contohnya yaitu lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan lain-lainnya. Lalu yang poin yang kedua juga ada sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya itu yaitu saluran dari perusahaan daerah air minum atau disingkat jadi PDAM. Poin selanjutnya ada tinjauan dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, di mana alat pembelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku.
alat tulis, dan alat praktik. Lalu poin yang kedua juga ada alat peraga, di mana alat peraga ini adalah alat yang membantu pendidikan dan pelajaran dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Lalu poin yang selanjutnya ada media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Dan materi yang terakhir pada jenis-jenis yaitu ada prasarana pendidikan di sekolah. Bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama itu ada prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, dimana contohnya ada ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Lalu selanjutnya juga poin yang keduanya itu ada prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya yaitu ada ruang kantor, kantin, tanah, dan jalan menuju sekolah. Lalu ada juga kamar kecil, ruang tata usaha atau disingkat jadi ruang TU, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Perkenalkan, saya Sinta Novia Karunisa dengan NIM 1908106164 dari kelas Biologi S semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan sarana prasarana. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional atau Sistiknas nomor 20 tahun 2003 bab 3 pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan bahwa yang pertama, setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, kecerdasan intelektual sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD atau MI diantaranya yang pertama, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Yang ketiga, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Adapun kekurangan dari tidak tersedianya fasilitas yang memadai akan berdampak pada rendahnya mutu output pendidikan. Di era globalisasi ini, pendidikan membutuhkan teknologi sarana dan prasarana yang kompleks agar dapat bersaing dengan pasar global dengan tidak hanya mengandalkan teori saja. Yang kedua, kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. Secara psikologis, pelajar adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa, di mana di dalamnya terjadi gejolak-gejolak batin dan luapan ekspresi kreativitas yang sangat tinggi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.